warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Olivia Fitri, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan ekonomi antar daerah, antar pulau, antar wilayah, antar negara, serta perdagangan internasional. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perdagangan ekonomi antar daerah, antar pulau, antar wilayah, antar negara, serta perdagangan internasional. Materi ini sangat penting kita bahas karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pengiriman barang dari kota ke kota lain hingga terjadinya perdagangan antar negara. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Semoga video ini mudah dipahami dan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Kak, kenapa bisa terjadi perdagangan antar daerah, antar pulau, antar wilayah, antar negara, sehingga juga terjadi perdagangan internasional? Nah, jadi gini teman-teman semua, manusia itu memiliki kebutuhan yang sangat banyak, sedangkan di setiap daerah itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Ada daerah yang kaya akan hasil pertanian, dan ada juga daerah yang unggul di bidang industri. Ada juga yang terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Nah, karena dari perbedaan inilah munculnya kegiatan perdagangan antar daerah, sehingga perdagangan internasional pun terjadi. Baik, kita akan lanjut ke pokok pembahasan materi kita. Poin pertama, kita akan membahas tentang definisi perdagangan antar daerah dan perdagangan antar pulau. Perdagangan antar daerah adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh satu daerah dengan daerah yang lainnya di dalam satu negara. Perdagangan antar pulau merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Nah, teman-teman semua, tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu sering menggunakan barang dan jasa hasil perdagangan antara daerah dan perdagangan antar pulau. Contoh perdagangan antar daerah itu kita ambil dari Sumatera Barat dan Jakarta. Sumatera Barat mengirim beras dan rendang ke Jakarta untuk dijual di supermarket atau di rumah makan. Dan sebaliknya, Jakarta juga menjual barang elektronik dan pakaian ke Sumatera Barat. Nah, hal ini terjadi karena setiap daerah memiliki hasil produksi yang berbeda. Contoh perdagangan antar pulau. Nah, contoh perdagangan antar pulau kita ambil dari Kalimantan dan Jawa. Kalimantan mengirim batu bara ke Pulau Jawa untuk kebutuhan industri dan pembangkit listrik. Poin kedua, yaitu perdagangan antar wilayah dan antar negara. Perdagangan antar wilayah terjadi karena setiap wilayah memiliki kebutuhan dan keunggulan yang berbeda. Sebagai contoh, saya mengambil dari wilayah Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini terkenal sebagai penghasil sayuran seperti wortel, kol, dan kentang. Kemudian hasil pertanian ini dikirim ke wilayah Jakarta karena kebutuhan di wilayah kota itu sangat besar dan tinggi. Perdagangan antar negara adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, dari perdagangan antara negara inilah terjadinya ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia melakukan ekspor kopi, kelapa sawit, dan karet ke negara lain seperti Jepang dan Amerika Serikat. Sementara itu, Indonesia juga mengimpor barang, elektronik, mobil, dan teknologi lainnya dari negara luar seperti Cina dan Korea Selatan. Dari beberapa contoh yang saya berikan tadi, kita itu dapat memahami bahwa perdagangan bukan hanya terjadi di pasar di sekitaran kita saja, melainkan
juga terjadi antar wilayah, bahkan terjadi juga di antar negara. Nah, dengan adanya perdagangan ini, kebutuhan masyarakat lebih mudah terpenuhi. 3. Peranan perdagangan ekonomi. Perdagangan ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Beberapa peranan perdagangan antara lain. Yang pertama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena setiap daerah memiliki hasil produksi yang berbeda, maka perdagangan membantu memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di suatu daerah. 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya perdagangan, para produsen dapat menjual barangnya lebih luas sehingga memperoleh keuntungan yang banyak. 3. Membuka lapangan pekerjaan. Kegiatan perdagangan membutuhkan tenaga kerja seperti pedagang, sopir, distributor, dan pekerja pelabuhan. 4. Memperkuat hubungan antar daerah dan negara. Perdagangan membuat hubungan kerjasama menjadi lebih baik dan saling menguntungkan. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Semakin aktif perdagangan, maka semakin besar juga pemasukan ekonomi negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan antar daerah, pulau, wilayah, negara terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Perdagangan memberikan banyak manfaat seperti memenuhi kebutuhan masyarakat, mempererat hubungan antar daerah dan negara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan antar daerah, pulau, wilayah, maupun negara terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan kebutuhan manusia. Perdagangan memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat seperti memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat hubungan antar daerah dan negara, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai perdagangan ekonomi antar daerah, pulau, wilayah, negara, dan perdagangan internasional. Semoga materi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman memahami pembelajaran dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.